Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tahirina wa sahabati ajma'in. أما بعد. طيب إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan taufik dan hidayahnya kita dapat mengikuti muhadarah kita yang pertama ini di dalam pembahasan kita di dalam kitab Al-Ghaya wa Takrib, atau kitab yang biasa kita kenal dengan matan Abu Syuja', kitab karya dari Al-Qadi Abu Syuja' Syihabuddin Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Semoga Allah ta'ala curahkan baginya limpahan rahmah dan maghfirah, dan Allah tempatkan beliau kelak di surga yang tinggi. Allahumma amin. Tapi penulis berkata di dalam muqaddimahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa alihi at-tahirin wa sahabati ajma'in. Qala al-Qadi Abu Syuja' Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Asfahani rahmatullahu ta'ala alayhi wa ridwanuh. Sa'alani ba'du al-asdiqa'i hafidhahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqh ala madhhab al-imam Syafi'i rahmatullahu ta'ala alayhi wa ridwanuh في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحسر الخصال، فأجبته إلى ذلك راغبا طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في توفيق للصواب، إنه على من يشاء قدير وبعبادته لطيف خبير. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Yani beliau rahimahullah ta'ala memulai kitab beliau dengan bacaan basmalah. Beliau memulai kitab beliau dengan bacaan basmalah untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, bahasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Raja Herakl, atau yang kita kenal dengan Raja Heraklius, Raja Romawi saat itu, beliau memulai surat beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat basmalah. Dia memulai surat beliau dengan kalimat basmalah. Dan hukum membaca basmalah sendiri, hukum asalnya adalah sunnah. Hukum asalnya adalah sunnah kepada hal-hal yang diperintah atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya. Misal seperti dalam perkara ini, dalam perkara menulis risalah. Ketika kita hendak menulis suatu risalah, maka kita mulai risalah tersebut dengan bacaan basmalah. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat untuk Raja Herakl, sebagaimana kita sampaikan tadi. Atau misal ketika hendak makan, atau ketika hendak melepas pakaian misal, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membaca basmalah sebelumnya, maka dalam keadaan demikian basmalah hukumnya sunnah, basmalah hukumnya sunnah. Dan hukum membaca basmalah juga bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, bahkan bisa menjadi mubah, tergantung dari keadaan-keadaannya, tergantung dari keadaan-keadaannya. Membaca basmalah menjadi wajib hukumnya misal ketika di dalam salat, ketika di dalam salat, karena basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah, maka wajib kita membaca basmalah, maka wajib kita membaca basmalah. Barang siapa yang tidak membaca basmalah, maka Al-Fatihahnya tidak sempurna. Dan barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah secara sempurna di dalam salatnya, maka salatnya tidak sah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat
tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Dan membaca basmalah hukumnya bisa menjadi makruh apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh, kemudian kita membaca basmalah. Bila seorang dia melakukan perbuatan yang makruh, kemudian dia baca basmalah, maka hukum bacaan basmalahnya adalah makruh. Seperti misal seorang yang melihat kemaluan istrinya, ya. Kemudian sebelumnya dia membaca basmalah, maka basmalah tersebut hukumnya makruh, ya. Karena melihat kemaluan istri hukumnya makruh. Kemudian hukum membaca basmalah bisa menjadi haram, ya. Menjadi haram yakni apabila seorang membacanya ketika hendak melakukan perbuatan yang haram, ya. Misal seorang ketika naudzubillahi min dzalik hendak mencuri, ya. Dia hendak mencuri. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian dia berkata bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka hukum bacaan basmalahnya haram karena dia baca sebelum melakukan suatu yang haram. Atau misal seorang naudzubillahi min dzalik hendak melakukan zina. Naudzubillahi min dzalik. Dia membaca basmalah, ya, ketika hendak melakukan zina. Maka hukum bacaan basmalahnya ketika itu adalah haram, ya. Karena dia melakukannya untuk sesuatu yang haram, ya. Dan lain sebagainya dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Kemudian bismillah juga bisa menjadi mubah, ya. Hukumnya bisa menjadi mubah ketika seorang melakukan perkara-perkara yang mubah, kemudian dia bacakan bismillah. Kemudian dia baca bismillah, ya. Dia baca bismillah sebelumnya. Jadi apabila seorang melakukan perbuatan yang asalnya perbuatan tersebut mubah, akan tapi dia baca bismillah karena dicontohkan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka yang demikian hukumnya sunnah, ya. Yang demikian hukumnya sunnah. Kan tapi apabila seorang dia melakukan perbuatan yang mubah, kemudian dia baca sebelumnya basmalah, ya, yang tidak Rasulullah SAW perintahkan di dalamnya, maka yang demikian hukum bacaan basmalahnya hukumnya adalah mubah. Misal seorang hendak memindahkan barang, misal, ya. Dia hendak memindahkan barang, ya. Tidak diperintahkan Rasulullah SAW barang siapa yang hendak memindahkan barang membaca basmalah. Akan tetapi dia membaca basmalah, maka yang demikian hukum bacaan basmalahnya adalah mubah, ya. Karena dia lakukan untuk melakukan suatu yang mubah, ya. Untuk melakukan suatu yang mubah. Kemudian penulis berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Penulis berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb, ya. Rabb semesta alam, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taib, alhamdu maknanya adalah pujian kepada Allah Ta'ala dengan segala kesempurnaannya dalam rangka mengagungkannya, ya. Jadi alhamdu adalah pujian kepada Allah Ta'ala dengan segala kesempurnaannya dalam rangka mengagungkannya, ya. Kemudian Rabbul Alamin. Rabbul Alamin yakni pemilik semesta alam, ya. Pemilik pemilik alam semesta, ya. Milik alam semesta. Dan alam, ya. Alam atau alam semesta atau alamin adalah seluruh selain Allah Azza wa Jalla, ya. Baik itu langit, bumi dan isi dari keduanya, atau segala yang ada di antara keduanya, ya. Kemudian surga, neraka, arsy, kursi Allah, dan lain sebagainya selain Allah Azza wa Jalla, maka dia termasuk dari alam, ya. Termasuk dari alam, ya. Kemudian penulis berkata, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi at-tahirin wa sahabati ajma'in. Sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imam Syafi'i rahmatullahu ta'ala alaihi wa ridwanuh. Kemudian penulis berkata, setelah beliau rahimahullah ta'ala bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau serta sahabat beliau, penulis berkata, sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi. Aku diminta oleh sebagian dari sahabatku hafidhahumullahu ta'ala
untuk membuat mukhtasar, untuk menyusun mukhtasar di dalam ilmu fikih, ya. Dan mukhtasar terbagi menjadi dua macam, ya. Mukhtasar terbagi menjadi dua macam. Yang pertama mukhtasar yang berkaitan dengan kitab lain, ya. Mukhtasar yang berkaitan dengan kitab lain, ya. Atau kitab mukhtasar yang mana kitab tersebut adalah ringkasan dari kitab yang lain, ya. Misal Al-Minhaj, ya, Minhajut Talibin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah ringkasan dari Al-Muharrar, ya, karya dari Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian misal Al-Basid, ya, karya Abu Hamid Al-Ghazali, ya, adalah ringkasan dari kitab Nihayatul Matlab karya dari gurunya Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah ta'ala, ya. Jadi Al-Basid adalah mukhtasar dari Nihayatul Matlab, ya. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali juga menulis kitab yang berjudul Al-Wasid, ya. Dan Al-Wasid ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali sebagai ringkasan dari Al-Basid, ya. Jadi Al-Wasid adalah mukhtasar dari Al-Basid, ya. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau juga menulis kitab yang beliau beri judul Al-Wajiz, ya. Beliau beri judul Al-Wajiz, yang mana kitab Al-Wajiz ini adalah ringkasan dari kitab Al-Wasid, ya. Jadi beliau menulis Al-Wajiz sebagai ringkasan dari kitab Al-Wasid, ya. Jadi Al-Wajiz adalah mukhtasar dari Al-Wasid, ya. Kemudian mukhtasar yang kedua adalah mukhtasar mustaqil, ya. Mukhtasar yang berdiri sendiri, yang tidak terkait dengan kitab yang lain, ya. Yang tidak berkaitan dengan kitab yang lain. Yang dimaksud dengan mukhtasar mustaqil, yang dimaksud dengan mukhtasar di sini adalah kitab yang qalla lafduh, ya, yang qalla lafduhu wa katsira ma'nahu. Kitab yang sedikit lafadznya dan banyak maknanya, ya. Jadi kitabnya kecil, ya, bentuknya kecil, akan tapi maknanya banyak, maknanya luas, ya. Contoh seperti kitab yang kita pelajari ini, ya. Kitab Al-Ghaya wa Taqrib. Matanya kecil, sebuku saku, senotes, ya. Akan tetapi maknanya luas, ya. Maknanya luas sekali. Misal seperti kitab Safinatun Najah. Kitabnya kecil, hanya beberapa lembar, akan tapi maknanya luas, ya. Seperti kitab dalam usul fikih, misal kitab Al-Waraqat. Dikatakan Al-Waraqat, disebut Al-Waraqat karena hanya lembaran-lembaran, ya. Kitabnya hanya beberapa lembar, kecil, ya, sedikit lafadznya, akan tetapi maknanya luas, ya. Kemudian penulis berkata, an a'mala mukhtasaran fil fikhi, untuk menyusun mukhtasar di dalam ilmu fikih, ya, di dalam ilmu fikih. Dan fikih secara istilah para ulama rahimahumullah ta'ala mendefinisikan ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati allati tariquha al-ijtihad, ya. Mengetahui hukum-hukum syar'i, ya, mengetahui hukum-hukum syar'iyyah yang bersifat amaliyah dengan jalan ijtihad. Dan fikih terbagi menjadi 4, ya. Ilmu fikih terbagi menjadi 4. Yang pertama fikih ibadah, kemudian fikih muamalat, kemudian fikih usrah, kemudian fikih hudud, fikih jinayat, fikih syahadat, dan lain sebagainya. Dan setiap pembagian fikih, ya, jadi fikih tadi terbagi menjadi 4. Setiap bagiannya terbagi menjadi kitab-kitab, ya, dibagi lagi menjadi kitab-kitab. Misal seperti fikih ibadah, ya. Jadi fikih tadi dibagi menjadi fikih ibadah, muamalat, usrah, hudud, jinayat, syahadat, dan lain sebagainya. Fikih ibadat terbagi menjadi kitab-kitab, ya. Fikih ibadah terbagi menjadi kitab tahara, terbagi menjadi kitab tahara, kemudian kitab salat, kemudian kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, ya. Misal fikih muamalat terbagi menjadi kitab riba, misal, kemudian kitab ijarah, ya, kitabul buyu, dan lain sebagainya, ya. Kemudian kitab-kitab ini, ya, jadi kitab dari pembagian dari fikih tadi terbagi lagi menjadi bab-bab, ya. Dibagi lagi menjadi bab-bab. Misal pada kitab taharah, ya,
terbagi lagi menjadi ada di dalamnya bab air, misal, kemudian ada bab wudu, bab mandi, bab mashu alal khufaini, ya, bab tayammum, bab najis, dan lain sebagainya. Jadi kitab tadi terbagi lagi menjadi bab-bab. Kemudian bab-bab ini, ya, terbagi lagi menjadi pasal-pasal. Terbagi lagi menjadi pasal-pasal. Misal di dalam bab air, ada di dalamnya pasal pembagian air, ya. Ada pasal dibagh, ya, pasal penyamakan kulit bangkai yang masuk ke dalam bab air. Juga masuk ke dalam bab air. Kemudian ada pasal awani, bejana air. Ada pasal kemudian di bab wudu, ya, di bab wudu misal ada pasal fardu wudu. Ada pasal pembatal wudu, ya. Ada pasal sunnah wudu dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Al-amal mukhtasaran fil fiqhi ala madhhab al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahu taala alaihi wa ridwanu. Untuk menyusun mukhtasar di dalam ilmu fikih, yakni fikih dari madhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullahu taala alaihi wa ridwanu. Dan Imam Asy-Syafi'i yang dimaksud di sini adalah Imam Nasirus Sunnah, ya, Nasirus Sunnah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Yang mana beliau lahir di Gaza, ya, di Palestina pada tahun 150 Hijriah. Tahun di mana Imam Abu Hanifah wafat, ya. Kemudian meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Ya, meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Guru-guru beliau yang masyhur di antaranya Imam Malik, ya, Imam Malik. Kemudian ada juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani Al-Hanafi, ya, murid dari Imam Abu Hanifah. Kemudian murid-murid beliau yang masyhur di antaranya ada Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Kemudian ada Al-Buwaiti, Al-Muzani, Ar-Rabi', ya, Ar-Rabi' bin Sulaiman, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian penulis berkata, fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz, ya. Di dalam ghayatul ikhtisar wa nihayatil ijaz. Al-ghaya dan an-nihaya adalah dua kata yang mutaraddifan, ya, dua kata yang semakna, ya. Keduanya artinya sama, semakna. Yani artinya sesuatu yang sudah mencapai titik akhirnya, ya. Atau kalau kita bahasakan, maksudnya sesuatu yang mentok, ya. Sesuatu yang mentok. Dan ikhtisar artinya juga semakna dengan al-ijaz, ya. Al-ikhtisar dia juga mutaraddifan, ya. Mutaraddif dengan al-ijaz, ya, semakna. Artinya adalah ringkasan, ya. Ringkasan. Jadi mungkin yang dimaksud oleh penulis di sini fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz adalah ringkasan yang benar-benar ringkas, ya. Ringkasan yang benar-benar ringkas. Jadi mukhtasar yang benar-benar ringkas, ya. Yang sudah mentok ringkasnya, yang sudah tidak bisa diringkas lagi, ya. Yang sudah tidak bisa diringkas lagi. Karena mukhtasar ada yang masih bisa diringkas, ya. Seperti kita katakan tadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau meringkas Nihayatul Matlab menjadi Al-Basit. Al-Basit adalah mukhtasar, ya, akan tetapi masih dapat diringkas lagi, ya. Jadi mukhtasar ini bukan mukhtasar yang di dalam mukhtasar yang seperti dimaksudkan oleh Imam Al-Qadhi Abu Syuja', ya, yang dimaksudkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja', yang mukhtasar yang fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz, ya. Ringkasan yang benar-benar ringkas, ya. Ringkasan yang benar-benar ringkas. Kemudian penulis rahimallahu taala berkata, liyaqruba 'alal muta'allimi darsuh wa yashula 'alal mubtadi'i hifdhuh, ya. Untuk memudahkan bagi pelajar untuk mempelajarinya dan memudahkan untuk pemula menghafalnya, ya. Jadi kitab ini termasuk kitab yang paling dasar untuk dipelajari di dalam madhab Syafi'i. Yang mana kitab ini dipelajari oleh penuntut ilmu pemula di banyak sekali tempat, ya, di banyak sekali tempat di seluruh belahan bumi, ya, di negeri-negeri yang bermadhab dengan madhab Imam Asy-Syafi'i, ya, seperti di Yaman, di Mesir, di Indonesia, ya, di Malaysia, di negara-negara Asia Tenggara, ya. Kemudian di negara-negara lain yang bermadhab Syafi'i seperti di Dagestan, ya, dan lain sebagainya. Sebagian Saudi, ya, Saudi bagian timur, Saudi bagian selatan, beberapa yang mempelajari madhab Syafi'i. Dan kitab ini, kitab Al-Ghaya wa Taqrib, adalah kitab
yang paling dasar, ya, yang paling dasar, yang biasa, yang masyhur dipelajari oleh para pemula, ya, pemula dalam ilmu fikih madhab Imam Syafi'i rahmatullahu taala alaihi wa ridwanu. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat berberkah, ya, kitab yang amat sangat berberkah. Apa buktinya kitab ini adalah kitab yang amat sangat berberkah? Buktinya adalah kitab ini banyak disyarah oleh para ulama, ya. Banyak disyarah oleh para ulama. Bahkan syarahnya tidak terhitung, ya. Tidak ada yang memastikan berapa jumlah syarah dari kitab ini, ya. Jadi banyaknya ulama yang mensyarah kitab ini menunjukkan keberkahannya, ya. Dan di antara syarah-syarah yang paling masyhur ada kitab di antaranya Syarhul Labib, ya, karya dari Ibnu Daqiq Al-Id. Kemudian ada kitab Fathul Qarib Al-Mujib, ya, karya dari Ibnu Al-Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i. Kemudian ada kitab yang berjudul Kifayatul Akhyar, ya, karya dari Al-Hisni, ya. Kemudian ada kitab yang berjudul Al-Iqna, karya dari Al-Khatib Asy-Syirbini, yang mana kitab ini adalah kitab yang paling rinci, yang paling detail, yang paling banyak membawakan pendapat yang mu'tamad dari madhab Imam Syafi'i, ya, syarah atas kitab Al-Ghaya wa Taqrib, ya. Syarah atas kitab ini, ya, kitab Al-Ghaya wa Taqrib. Dan kitab ini adalah kitab yang paling dianjurkan untuk para penuntut ilmu pemula hafalkan, ya. Yang paling dianjurkan untuk para penuntut ilmu pemula hafalkan, ya. Kami pernah melihat muhadharah dari Syekh Mustafa Dzibul Bugha, ya. Beliau mengatakan bahasanya kitab ini, ya, kitab Matan Abu Syuja adalah kitab yang seharusnya setiap penuntut ilmu madhab Imam Asy-Syafi'i mutkin dengannya, ya. Jadi bukan hanya hafal, akan tapi harus mutkin, ya. Harus mutkin dengannya. Taib, dan penuntut ilmu di dalam ilmu fikih ada 3 tingkatan, ya. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah penuntut ilmu pemula, ya. Jadi penuntut ilmu yang belum bisa menjabarkan permasalahan-permasalahan fikih, ya. Belum bisa menjabarkan permasalahan-permasalahan fikih. Misal dia ditanya apa hukum air yang terkena najis, dia belum bisa menjabarkan, dia tidak ada gambaran air yang terkena najis hukumnya bagaimana, ya. Jadi ini penuntut ilmu yang pemula, ya. Atau dia memahami terkait hal tersebut, akan tapi ketika dia ditanya tentang hal yang lain, dia belum memahaminya, ya. Dia belum dapat menjabarkan permasalahannya. Kemudian penuntut ilmu yang kedua, tingkatan penuntut ilmu yang kedua adalah penuntut ilmu menengah. yakni penuntut ilmu yang sudah mampu menjabarkan permasalahan-permasalahan fikih, akan tetapi belum mampu menjabarkan dalil-dalilnya, ya. Jadi misal seorang ditanya, apa hukum air yang terkena najis? Dia bisa katakan bahwasanya air yang terkena najis apabila airnya kurang dari 2 kula, maka hukumnya adalah air najis, ya. Akan tapi ketika dia ditanya apa dalilnya, dia berkata la adri, ya. Dia berkata aku tidak mengetahuinya. Maka yang demikian adalah tingkatan ilmu, tingkatan penuntut ilmu yang kedua, ya, yang kedua. Penuntut ilmu menengah. Dia sudah bisa menjabarkan permasalahan fikih, akan tapi dia tidak bisa menjabarkan dalilnya. Atau apabila dia tahu dalilnya, dia tidak tahu sisi pendalilannya, ya. Dia tidak tahu sisi istimbatnya. Maka yang demikian dikatakan penuntut ilmu menengah. Kemudian tingkatan penuntut ilmu yang ketiga atau tingkatan yang terakhir adalah penuntut ilmu tingkat lanjut, ya. Ini penuntut ilmu yang sudah mampu menjabarkan permasalahan-permasalahan fikih beserta dengan dalil-dalilnya. Jadi misal seorang penuntut ilmu ditanya, apa hukum dari air yang terkena najis? Dia bisa jabarkan, dia jawab, hukum air yang terkena najis apabila kurang dari 2 kula, maka hukumnya adalah najis. Apabila lebih dari 2 kula, maka hukumnya adalah suci kecuali berubah sifat-sifatnya, kecuali berubah warnanya, berubah rasanya, atau berubah baunya. Maka yang demikian, apabila berubah, maka dia menjadi air najis. Apabila tidak berubah, maka dia air suci, ya. Kemudian dia ditanya apa dalilnya? Dia bisa jabarkan dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Apabila air mencapai 2 kula, maka air tersebut tidak membawa najis, ya. Mafhum mukhalafah dari hadis tersebut, apabila air tersebut kurang dari 2 kula, maka air tersebut membawa najis, ya. Apabila air tersebut terkena najis, maka menjadi air yang najis, ya. Tapi kemudian penulis berkata, wa an ukthira min at-taqsimati wa hasril khisal, dan untuk memperbanyak pembagian-pembagian dan membatasi permasalahannya. yakni untuk memperbanyak pembagian-pembagian. Misal dalam bab wudu, untuk mempermudah pemahaman, penulis membagi wudu ke dalam beberapa pasal-pasal, ya. Membagi bab wudu ke dalam beberapa pasal-pasal.
Misal ada pasal faraidul wudu, ya, furudul wudu wa sunanuh, ya, pasal fardu wudu dan sunahnya. Kemudian ada pasal nawaqidul wudu, pembatal wudu, ya. Jadi agar lebih memudahkan kita untuk mempelajarinya, ya. Karena kadang ada kitab fikih yang sangat sedikit pembagiannya, ya. Jadi misal pada fikih ibadah ada kitab Thaharah. Kitab Thaharah dibahas mulai A sampai Z dalam satu bagian, ya, dalam satu rangkaian. Tidak ada pembagiannya, ya, tidak ada pembagian bab wudu misal atau bab mandi, atau mungkin ada pembagian bab-babnya tapi tidak dibagi lagi menjadi pasal-pasal, ya. Bab wudu mulai A sampai Z dibahas dalam satu pembahasannya. Yang seperti ini susah, ya, apalagi bagi penuntut ilmu pemula. Dan penulis di sini dia memperbanyak pembagian, ya, perbanyak pembagian yang dapat mendekatkan pemahaman, ya, dan membatasi permasalahannya, ya, wa hasril khisal, dan membatasi permasalahannya, yakni membatasi hanya pada permasalahan yang paling dasar, ya. Jadi yang dibahas di kitab ini adalah permasalahan yang paling dasar, ya. Mengapa penulis hanya membahas permasalahan yang paling dasar? Agar mudah bagi penuntut ilmu untuk mempelajarinya, ya. Apabila masalahnya diperluas, maka kitabnya tidak akan menjadi kitab mukhtasar lagi, tidak akan menjadi kitab yang tipis lagi. Bisa jadi kitabnya menjadi kitab yang besar, ya. Karena permasalahannya dijabarkan, ya, diperluas, ya. Jadi penulis memperbanyak taksimat dan membatasi permasalahan untuk memudahkan bagi penuntut ilmu untuk memahaminya, ya. Dan agar bentuknya tidak menjadi bentuk yang besar, ya. Kemudian penulis berkata, fa'ajabtuhu ila dhalik taliban lithawabi ragiban ila Allah subhanahu wa ta'ala fi taufiqi lis-shawab innahu ala ma yasha'u qadirun wa bi ibadatihi latifun khabirun. Maka aku mengabulkannya, yakni penulis mengabulkan untuk menyusun kitab ini, ya, ketika diminta oleh para sahabatnya, taliban lis-shawab, untuk mencari balasan dari Allah, ragiban ila Allah subhanahu wa ta'ala fi taufiqi lis-shawab, dan berharap taufik darinya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, untuk ditunjukkan kepada kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadirun wa bi ibadatihi latifun khabirun. Sesungguhnya Allah azza wa jalla atas segala yang dia kehendaki maha mampu, dan kepada hamba-hambanya maha lembut lagi maha mengetahui. Kemudian penulis berkata, Kitabut Thahara anwa'ul miyah, al-miyahu allati yajuzu tadkhuru biha sab'u miyah. Kitab Thahara, macam-macam air, dan air yang boleh digunakan untuk Thahara ada 7 air. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada muhadarah berikutnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi tahirina wa sahabati ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.